Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. Oasis, obrolan asik anak OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, namaku Mas Linar Sizara Yasinta. Aku dari kelas 8 dan aku di sini akan jadi host di acara podcast judulnya Sudah Sampai Mana Bacaan Quranmu. Tapi di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Rio. Halo guys. Oke, jadi Rio ini tuh siswa kelas 7 sekaligus dia ini wakil ketua OSIS Benar. jurusan BSAIM. Betul sekali. Oke, gimana nih kabarnya Rio? Alhamdulillah baik. Terus aku pengen tanya nih, kira-kira puasamu ini masih lancar atau udah ada bolongnya nih? Alhamdulillah ya. Bolong sih. Kok bolong? Kenapa nih kok bisa Ya bolong? karena waktu itu seminggu yang lalu aku kena DP dan harus opnam juga di rumah sakit sekitar 3 harian gitu. Oke. Dan waktu itu nggak dibolehin dokter untuk masuk sekolah dulu sama puasa dulu. Jadinya di puasa hari pertama aku nggak puasa. Dan baru setelah seminggu kemudian baru dibolehin masuk sekolah sama baru dibolehin puasa. Oke, jadi rehat sejenak Iya, ya, rehat biar sejenak. nanti kedepannya nggak ada Nggak tambah kejadian yang buruk nggak lagi. diinginkan ya. Iya, benar Benar sekali. banget. Oke, aku pengen tanya-tanya nih beberapa pertanyaan buat kamu. Boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, menurutmu sepenting apa Al-Quran buat umat muslim nih? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Tentu ya penting sekali ya, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, ya, merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Betul, betul, betul. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita selalu menjadikan pedoman atau pegangan, menjadikan pegangan Al-Quran untuk di akhirat sama dunia nanti, di dunia sama akhirat nanti, gitu. Oke, emang sepenting itu ya buat Iya, memang. umat manusia ya? Ya, betul Oke. sekali. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, boleh. Ngomong-ngomong soal bacaan Al-Qurannya si Rio ini, kamu sudah sampai mana di bacaan Qurannya? Bacaan Quranku alhamdulillah aku udah sampai surat Al-Maidah. Alhamdulillah. Sekitar ayat 31 sampai 42 kalau nggak salah, sekitar ayatan segitu. Oke. Ya, dan memang sedikit-sedikit ku cicil gitu. Jadi ini aku ceritain sedikit ya tentang surat Al-Maidah Iya, itu boleh, silakan. artinya apa, terus yang dari aku baca itu sudah mendapatkan tartil apa. Soalnya biasanya kalau aku ngaji itu sekalian baca tartilnya, sekalian baca ayatnya sebagai tambah-tambahan ilmu pengetahuan lah gitu. Nah, jadi di surat Al-Maidah ini ada sekitar 120 ayat. Dan artinya dari Al-Maidah ini adalah hidangan. Nah, aku kisahkan sedikit. Jadi ada pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan pengikut setianya ini ingin Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dihidangkan makanan yang lezat. Karena memang arti dari surat Al-Maidah itu tadi kan hidangan. Akhirnya berdoalah di situ Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami makan yang lezat. Akhirnya diturunkanlah itu dari langit, push. Banyak di situ makanan yang lezat, makanan enak semua, nggak ada yang nggak enak. Nah, itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam yang bisa menurunkan makanan dari langit. Nah, beda kalau kita kan dari dapur. Kalau Nabi Isa alaihissalam dari langit. Instan ya dari Allah Instan. gitu. Kalau kita kan harus manual masak sendiri dulu ya. Iya, bener. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Kira-kira target bacaan Al-Quranmu di bulan Ramadan ini berapa nih? Ya targetnya pasti khatam lah, khatam Al-Quran. Semua orang pasti pengen lah khatam Al-Quran. Mana ada orang yang nggak mau khatam Al-Quran ya kan. Nah, targetku sih khatam Al-Quran. Apalagi kan kita sekarang ada di bulan suci Ramadan, yang membaca 1 huruf Al-Quran aja itu setara sama 10 kebaikan. Benar. Ya kan, apalagi kita membaca selembar, 2 lembar, 3 lembar, itu kan pasti berkali lipat ganda kebaikan yang kita dapatkan ya kan. Banyak pahala yang kita dapatkan dari hasil mengaji itu. Iya. Terus kira-kira kamu nih pernah hatam nggak sebelumnya? Belum. Oke, jadi Belum. diniatkan ya buat Iya. Ramadan ini buat hatam duluan. Masih OTW lah. Oke. Ya. Doain ya guys ya. Terus kamu biasanya baca Al-Quran itu sehari-hari itu berapa lembar? Aku biasanya mengaji itu sekitar 3 sampai 4 lembaran lah gitu. Biasanya ku rutinin, ku cicil satu biasanya gitu.
Kalau soalnya aku juga pernah, soalnya juga ngaji di masjid. Hmm. Jadi di masjid sama di rumah itu beda. Oh, beda. Beda. Jadi misalnya di rumah ya, aku ngaji surat Al-Maidah. Di masjid itu ngaji surat Al-Baqarah. Oh, Beda. gitu. Jadi berbeda-beda. Mm-mm. Jadi sedikit bukan menghambat ya, sedikit apa ya lebih tepatnya? Kayak susah ngatamin gitulah. Perbedaan Perbedaan, temponya ya, jadi perbedaan yang tempo, perbedaan surat juga. iya iya. Oke. Terus kira-kira kalau untuk kamu ngaji itu per lembarnya itu kira-kira sama-sama kayak bulan-bulan sebelum puasa atau disamain aja gitu? Kalau aku sih Samain disamain apa aja berbeda? sih. Disamain Aku aja. disamain aja di bulan-bulan Ramadan sebelumnya juga tak samain gitu. Oh, jadi nggak ada apa namanya? Tambahan buat bulan Ramadan Nggak ada, di nggak apa? ada. Konsisten kan Iya, segitu terus iya ya? segitu terus. Oke. Aku patenkan segitu. Oke. Terus kau biasanya kalau baca Al-Qur'an itu pakai irama apa? Terus itu berpengaruh nggak sih sama kecepatan kamu baca Al-Qur'an gitu? Ada dua ya, ada dua yang Mhm. aku di rumah sama di masjid. Iya, Nah, karena dua-duanya itu beda. oke. Kalau yang di rumah itu aku pakai nada yang biasa aja, cepet gitu intinya. Karena kan aku juga ngejar khatam Al-Qur'an. Nah, kalau di masjid itu beda lagi. Kalau di masjid itu menggunakan irama. Nah, Mmm, jadi berirama gitulah setiap ayatnya. Misalnya aku contohin surat Al-Ikhlas lah ya. iya boleh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan berirama. Iya benar. Beda sama kalau di rumah. Kalau yang di rumah ya cepet aja gitu karena ngejar khatam juga. Oh, jadi kayak di dua tempat itu berbeda-beda. Jadi Iya, kayak yang kamu bilang berbeda-beda. tadi apa namanya? Suratnya berbeda gara-gara itu mungkin ya? Iya, heeh. Oke oke oke. Terus dulu kamu pertama kali baca tilawah atau Al-Qur'an itu waktu umur berapa gitu? Waktu aku kecil kalau nggak salah, aku itu waktu kecil pernah lihat serial TV. Mmm, Jadi kayak anak kecil yang udah khatam Al-Qur'an, yang udah hafiz Al-Qur'an lah intinya. Jadi mereka berlomba-lomba hafal-hafalan. Nah, nanti dipilih lah siapa yang menang sama jurinya. Nah, dari situ aku mulai termotivasi. Wah, seru juga ini kayaknya mengaji gitu kan. Terus aku minta lah ke mama, "Ma, aku lesin ngaji dong." Akhirnya dilesin tuh sama mama mengaji. Awalnya pakai ikro, nggak pakai tilawati gitu. gitu. Oke oke. Dimulainya dari situ. Aku mulai termotivasi gara-gara serial TV penghafal Quran. Jadi anak-anak kecil gitu kan. Kan aku ngelihat di serial TV-nya, wah anak kecil juga. Aku juga anak kecil nih. Aku juga pasti bisa. Oh Nah, iya, gitu. jadi kayak ada motivasi diri Iya, sendiri ya gara-gara heeh, lihat TV itu bener. kayak, wah aku pengen juga Iya, gitu. bener banget. Oh, oke keren banget nih. Terus gimana caramu untuk mempertahankan bacaan Al-Qur'an supaya tetap bagus gitu? Kira-kira ada tips trik gimana? Bisa dijelaskan? Tips trik sih aku jangan makan gorengan sih. Kalau makan gorengan kan bikin seri itu. Ah, Nah, itu jadinya jadi jelek kan bacaan Quran kita. Terus sama mungkin ya dilatih lah kita baca Al-Qur'annya. Jadi misalkan kita latih dengung kita, bacaan dengung, bacaan samar, panjang pendeknya, terus hafalin tajwid, hukum-hukum di Al-Qur'an gitu. Itu nanti bisa memperbagus bacaan kita di Al-Qur'an. Yang penting konsisten ya Iya, kalau benar. oke. Harus konsisten memang. Terus kamu kalau baca Al-Qur'an itu kalau lagi pengen atau disuruh atau gimana nih? Aku sih kalau lagi mood aja sih biasanya. Waduh, kenapa tuh kalau pas mood aja? Ya karena kalau nggak mood ya nggak baca Al-Qur'an ya pasti kan otomatis kita harus mood dong kalau mau baca Al-Qur'an gitu. Kalau nggak mood ya rebahan nggak Tapi baca. kamu perharinya itu tetap ada disisihkan waktu buat baca gitu nggak? Atau moodnya bener-bener Oh tentu ada dong, tentu ada. Itu udah dijadwalin, udah ah, aku disuruh mamaku buat jadwal sendiri. Jadi kayak time schedule lah gitu. wah, Jadi keseharian jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain, dan itu pasti aku sisihin ada mengaji oh situ. gitu. Konsisten banget ya berarti ya? Iya, Keren. benar. Terus hukum bacaan yang kamu ketahui ini apa kira-kira? Terus cara kamu bacanya gimana? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman buat ilmu tambahan mungkin yang kamu belum tahu, belum lancar gitu. Oh, aku kasih contohnya dua aja ya. Iya Ada boleh boleh. idgham bila gunah sama ada gunah. Hmm. Nah,
yang paling aku suka ini soalnya. Iya, Ini aku boleh, contohin silakan. pakai surat ya. Di sini ada di surat, bentar. Ada di surat ada di surat Al-Ikhlas ayat 4. Ini bacaannya seperti ini. Ini adalah contoh idgham bila guna ya guys ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, ini ada di walam yakullahu, dan disitu kan terdapat nun sukun ketemu lam. Nah, itu adalah contoh idgham bila gunah. Nah, kalau selanjutnya kita akan berpindah ke contoh gunah. Sini ada di surat An-Nas ayat pertama. Di sini sebenarnya di ayat, semua ayat ada gunahnya. Di sini Cuma aku diambil ambil salah satu ya, ya. aku ambil salah satu aja. Oke, silakan. Di Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ terdapat hukum gunah, tajwid gunah di situ. Oke. Terus ngomong-ngomong nih tentang Al-Quran, sama seperti yang Iya. kamu jelasin tadi, kalau kita baca Iya. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Benar. Terus Al-Quran ini sebagai pedoman bagi umat Muslim. Iya, pasti. Terus fungsi Al-Quran lainnya adalah sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, kalau menurut Rio sendiri gimana sih penjelasan yang tentang fungsi yang tadi itu? Mungkin kamu ada pendapat lain, mungkin ada tambahan, atau mungkin dari pengalaman kamu sendiri bisa dijelasin? Gini, aku pernah baca suatu artikel. Iya. Ini namanya bukti kerasulan. Hmm. Ini salah satu sejarah adanya Al-Quran sih. Jadi Nabi Muhammad SAW saat diberi wahyu dari malaikat Jibril, kan sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, Betul. sama nggak ada guru juga kan buat ngajari Nabi Muhammad SAW. Namun Allah memberikan mukjizat, yaitu Al-Quran yang sangat luar biasa ini. Karena di dalam Al-Quran terkandung firman-firman Allah yang sempurna, baik itu dari tata bahasanya, isinya, yang menjadi pedoman hidup kita, yang nggak bisa ditiru oleh siapapun. Sepintar apapun orang itu pasti nggak akan bisa membuat Al-Quran yang setara sama Al-Quran, itu nggak bisa. Mau sejenius apapun orang itu, Spesial ya berarti spesial, ya? sangat spesial sekali. Dan itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia. Gitu. Oke, keren banget nih penjelasannya sejarah tentang Al-Quran ya? Iya, betul sekali. Mungkin dari penjelasan Rio tadi itu kita ambil hikmahnya ya. Iya. Jadi dari Rio ini itu adalah motivasi dari dirinya sendiri yang sempat dia jelasin tadi. Kalau dia tuh baca Al-Quran awalnya tuh atas kemauan dia sendiri. Iya, karena aku termotivasi. Gitu. Terus sikap konsisten yang dilakukan Rio dalam baca Al-Quran itu contoh baik guys. Jadi kalian bisa tiru untuk Iya, boleh kedepannya baca Al-Quran. Boleh banget. Terus mungkin Rio ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman? Insya Allah nggak ada. Oke, sudah cukup, Cukup ya lah berarti ya. Insya Allah cukup. Baik. Semoga teman-teman bisa termotivasi ya, bisa Amin. memanfaatkan tips and trik yang aku berikan kepada kalian. Dan semoga aku juga mendapatkan pahala gara-gara aku memberikan tips and trik ke Amin kalian. banget ya, Siapa tahu amin. kalian bisa hafal Quran gitu kan. Terus gara-gara tips and trikku terus aku dapat pahala juga. Kan itu lumayan. Oh, jariah ya. Iya, bener. Oke, karena dari Rio sendiri nggak ada tambahan, dari saya sendiri juga nggak ada. Jadi saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode ini sampai habis. Semoga episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.